Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya ada Timothy Purnomo, ada sahabat saya Benny Johan dan juga Aryo Wicaksono dalam program online Bible Reading. Hai semua. Hai semuanya. Halo Ben, tim. Ya, Seperti biasa kami yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan tetap produktif, tetap kreatif ya, dan selalu bergerak ya. Dan ada tambahannya, jangan lupa kita terus baca firman Tuhan agar kita pengenalan akan Tuhan kita terus bertambah dan bertumbuh imannya. ya. Oke, Benny, Mas Aryo, kita sudah sampai di sesi berikutnya, yaitu kita mau baca Galatia, ya, surat Paulus nih. Untuk jemaat di Galatia, kita akan baca chronological ya Ben ya. Iya betul, gitu. Jadi kita chronological, kita mulai di Galatia dulu. Nanti kita sedikit bahas background tentang surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, ada petanya mungkin tim biar nanti kita bisa lihat lokasinya ada di mana, ya kan? Oke, sip. Oke Ben, mungkin kita bahas dulu jemaat Galatia ya. Seperti apa Ben, latar belakangnya? Ya, jemaat Galatia ini tadi sempat kita dengar dia Gentiles ya, gitu. Ya, tapi dia sebenarnya terpengaruh tim. Jadi dia itu adalah jemaat yang sudah dibangun sama Paulus tadinya, bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16. Lalu dengan berjalannya waktu nggak begitu lama kan, gitu, dia masuk lagi balik ke hukum Taurat, gitu. Ya. Nah nanti kalau kita baca akan lebih jelas tuh secara detailnya. Nah di situ ada Galatia yang warna hijau. Ya, ini. Itu sekarang semua tempat daerah itu adalah Turki, negara Turki. Jadi Galatia itu lebih ke sebutan sebuah area yang besar itu, Galatia hijau itu, bukan sebuah kota sebenarnya. Ya, nah kita bisa lihat tuh ada Asia juga yang sebelah kiri itu yang 7 jemaat yang sering kita obrolin, ya, yang ada di Kitab Wahyu, gitu. Nah, hari ini kita mau mulai baca di surat Paulus kepada jemaat di Galatia, apa sih yang terjadi sama jemaat-jemaat ini, ya. Kita mulai ya. Ya, silakan Ben. Ya, gue baca ya nih. Awalnya, salam. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, itu salam dari seorang Paulus yang isinya tuh udah mantep banget gitu, kayaknya itu kata-kata nggak ada yang sia-sia semuanya, ya, kata-katanya penuh gitu loh, ya. Dia bilang dia seorang rasul, tapi dia bukan di appoint oleh manusia, tapi langsung karena perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita tahu perjalanannya di Damaskus itu, ya kan. Terus dia juga selalu mulai itu selalu bilang dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Menurut gua dua kata ini sih sebenarnya kita sebagai orang Kristen kadang kita saking seringnya dengar kita take it for granted gitu. Padahal ini luar biasa sekali. Kasih karunia itu grace dari Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Ini dunia nggak punya ini gitu, ya. Gimana caranya udah lagi parah banget tapi orang itu bisa tetap punya sukacita dan punya kasih karunia, punya damai sejahtera. Itu kalau bukan karena Tuhan ya nggak mungkin manusia bisa lakukan itu. Ya. Jadi that's why kata ini sangat luar biasa. Dan itu datangnya dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Ya, dan kita juga udah dibebaskan, ya, dilepaskan dari dunia jahat sekarang ini menurut kehendak Allah. Lalu lanjut. Hanya satu Injil, judul berikutnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya. Itu tim. Ya. Gimana teman-teman? Ya itu, kalau gue tadi highlight, memang Paulus sudah pernah kesini sebelumnya dan ya kaget bahwa orang-orang di Galatia ini malah berbeda ya. Berbeda lah gitu ya, berarti kan istilahnya. Betul. Tapi kan itu so human ya, human error lah kalau kita bisa bilang, karena apa? Ya. Kadang-kadang kalau, ini sebuah pelajaran leadership sih, kalau gue lihat ya. Ya. Ketika kita membentuk sesuatu, gitu ya, menjadikan itu sesuatu, tapi kalau fungsi kontrol itu hilang, kadang-kadang apa yang gini, jadi sosok pemimpin itu tuh dibutuhkan ya untuk hadir, ya. Kenapa? Karena pada saat ada pemimpin maka ada sebuah fungsi kontrol yang terjadi, ya. Bayangin kalau sebuah pemimpin tidak pernah hadir, gitu ya, tidak pernah hadir ya, presence gitu ya. Presence tuh bukannya hadir kayak meeting dia datang gitu loh, tapi being there gitu loh. Ya. Jadi available. Jadi bukan karena dia datang ke sebuah acara, tapi being available gitu ya. Ya. Jadi ini sebenarnya kan Injil yang dibawa sama Paulus itu ya tentang keselamatan melalui iman kan dan kasih karunia Tuhan gitu loh, ya kan? Ya. Nah ini sekarang ada Injil yang berbeda. Nah apa nih, kita baca lagi, ya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Wow. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ya, dia cerita nih dia dulunya seperti apa. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia, Tuhan ya, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas ini Petrus ya. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman, yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Itu. Iya. Ya. Dia cerita dulu sedikit tentang background-nya dia. Gimana? Ya, itu Paulus banget kan, dia cerita dulu kan, kenapa dia sharing dulu. Ya. Karena gini ya, kalau kita mau bercerita ya, foundation kita tuh penting, gitu ya. Jadi bukan berarti mesti kita punya apa, atau kita siapa gitu ya, tapi bagaimana, why do we do what we do gitu, kenapa kita melakukan ini, gitu loh. Dan kita percaya bahwa selalu ada nama Tuhan ya di balik segala kehidupan kita ya, segala perkara, segala berkat gitu, pasti ada nama Tuhan di sana gitu. Ya.
Dan di situ juga menarik, di mana dia bilang bahwa dia itu pas lagi sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, ya kan? Kan dia disuruh untuk memberitakan, ya kan? Memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Iya. Berarti emang tugasnya spesifik untuk bangsa-bangsa asing. Iya. Ya, dan dia bilang, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepadamu. Maksudnya dia langsung tuh, nggak considering lagi, ya kan? Bahkan dia maksudnya dia juga nggak pergi ke Yerusalem untuk dapat approval dulu dari yang rasul-rasul yang udah jadi gitu. Nah, ini itu maksud dia. Jadi ini perjumpaan yang spesifik ya menurut gua gitu loh. Jadi pada saat ada panggilan itu dan itu memang dari Tuhan, ya dia langsung lakukan aja, nggak perlu approval juga dari siapa-siapa. Karena yang tahu ya orang itu sendiri sama Tuhan, gitu, ya. Iya. Karena di sini ditulis seperti ini. Nah, ini juga, gimana? Sorry. Karena di ayat 24-nya, mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi lewat perbuatan dia itu ternyata orang malah memuliakan Allah, gitu loh, ya kan? Iya. Orang nggak percaya kok seorang Paulus bisa sampai jadi kayak begitu. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Jadi itu dia poinnya. Iya. Iya, dan juga ini Ben, tadi gue suka, gue sangat tergelitik nih Mas Aryo Benny di ayat yang tadi Benny baca tuh highlightnya. Dari ayat 15 sampai ke ayat 17. Gitu yang, maka saat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia dan juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelumnya aku gitu loh. Jadi, bisa dengar ya? Bisa. Nah, jadi dulu lah ya, dulu tuh ada orang-orang yang selalu bilang gini, bahwa kalau mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta, itu harus sekolah gitu loh. Harus mengikuti jenjang pendidikan dan harus diakui dan harus belajar deh pokoknya gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Kadang-kadang bahkan ada sekelompok orang yang ini sama-sama orang Kristen gitu yang bilang, kamu jadi pendeta, sekolah di mana gitu loh. Kamu tamatan pendidikan apa dan menyebut kamu pendeta gitu. Nah, ini yang setelah sekian tahun sekarang gue ngerti gitu loh. Hey, memang pendidikan itu penting karena pendidikan itu kenapa penting, karena dia yang akan memperlihatkan structure apa pergerakan kita ya, proses yang kita jalani itu seperti apa gitu, yang kita ambil langkah-langkahnya ya. Tapi kalau ditanya gitu loh, kamu jadi pendeta, kamu jadi penginjil, kamu sekolah apa gitu loh, gitu loh. Karena kamu harus menempuh segala macam pendidikan. Gua rasa agak terlalu kurang tepat ya kalau kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari Paulus di sini, memang dia seorang Ben, Sanhedrin ya Ben ya? Iya, betul. Memang seorang mahkamah agama ya. Ya, kebetulan Paulus itu seorang Sanhedrin gitu loh, orang yang punya pendidikan latar belakang tuh yang baik. Tapi kita lihat bagaimana murid Tuhan Yesus lainnya. Kita lihat Petrus, ya kan? Kita lihat yang lain, ya kan? Gitu loh. Jadi semuanya itu berawal dari perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus gitu loh, kalau menurut gue ya. Iya. What do you think about this, guys? Mas Aryo gimana, Mas Aryo? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya tadi mulai bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebenarnya jawabannya di sini ya, ketika dia ini seperti retelling his life stories ya, seperti flashback gitu ya, untuk menekankan bahwa dia benar-benar mengalami Tuhan Yesus secara personal dengan sesuatu yang menyakitkan, malah dia tidak bisa melihat selama 3 hari, dia melihat sinar yang terang kayak gitu. Sehingga itu juga saya kira sebuah why yang sangat kuat buat Paulus as a person ya. Itu udah nggak ada lagi why yang lebih kuat, sehingga dia saya kira memantapkan hatinya untuk apalagi aku hendak meminta pengakuan apalagi dari rasul-rasul yang murid Tuhan Yesus itu. Ini udah yang paling kuat untuk aku melakukan apa yang akan kulakukan berikutnya gitu.
Iya. Iya. Satu lagi di sini, Tim, guys. Apa tuh? Maksudnya di sini gue juga melihat sesuatu gitu bahwa Paulus ini bisa ngomong kayak gini kan bukan sembarang ngomong gitu. Kenapa dia bisa dengan istilahnya dengan sangat yakin dia bisa ngomong kayak gini ya karena perjumpaan itu nomor satu. Kedua, karena dia memiliki relationship yang luar biasa sama Tuhan. Jadi makanya dia berani bilang aku nggak perlu approval dari orang lain gitu loh. Dia bilang gue juga nggak perlu di anoint sama orang lain karena dia yakin betul dia punya relationship yang benar sama Tuhan gitu. Karena dia nggak bisa sembarang ngomong sebenarnya. Iya. Okay. Ya kan? Gitu. Itu satu-satunya alasan kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Jadi gue juga belajar bahwa kayak kita ke anak kita aja nih. Gue selalu suka balikin ke parenting gitu loh, guys. Karena kalau kita ke anak kita juga mau kita tuh punya relationship tuh yang kayak loving relationship gitu loh. Karena gue sayang dia dan anak kita sayang kepada kita. Bukan cuma sekedar kayak legal relationship. Bukan karena kayak status gue bapak, ya kamu harus takut ya, karena aku bapakmu gitu. Nah itu different tuh antara loving relationship dan legal relationship gitu. Nah di sini kita bisa lihat bahwa Paulus itu memiliki hubungan yang loving relationship sama Tuhan gitu. Ya, dan gue jadi nambahin lagi tadi gitu loh bahwa kita kalau kita mau mengabarkan atau mengabarkan ya kabar baik itu kan sesuai dengan bagaimana pertama adalah perjumpaan kita atau pengalaman kita dengan Tuhan. Yeah. Lalu yang kedua, seberapa dalam kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yeah. Ya kan? Seberapa dalam nih maksudnya kita bukan hanya baca, bukan hanya ngerti, tapi kita melakukannya. Yeah, ya. Betul. Lalu setelah itu kita dengan mudah kita mengabarkan the good news. Beda dengan kalau orang yang bilang kamu harus sekolah untuk jadi hamba Tuhan, karena itu profesi mungkin menurut gue ya Ben ya. Jadi profesinya apa? Seorang hamba Tuhan. Kalau kita bicara profesi berarti kita bicara sebuah institusi, ya kan? Kita bekerja di dalamnya. Nah ini lagi balik lagi kalau memang kita bekerja di dalamnya, automatically kita butuh sekolah, kita butuh belajar karena kita harus manage. Ya kan, kita harus develop, kita harus menjaga. Nah itu mungkin yang lebih tepat ya supaya nggak kabur ke kiri dan ke kanan. Ya, itu sih. Betul. Oke, Ben, Galatia 1 udah selesai. Ya. Kita selesaikan hari ini di Galatia 1 ya. Ya. Next-nya kita lanjut ke Galatia 2 ya. Ya. Oke, Galatia 1 kita belajar tentang masih tentang kenapa Petrus melakukan ini kepada jemaat di Galatia. Dia masih cerita ya. Paulus. Sorry. Yeah. Paulus ya. Oke, thank you so much Ben. Yeah. Mas Aryo. Semuanya, Mas Aryo, Timothy. Thank you. Dibaca terus ya supaya kita bisa punya pengertian yang sama ya. Ya. Teman-teman, jaga selalu kesehatan, selalu kreatif, selalu produktif, dan selalu bergerak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Seperti biasa,